Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai bangun ruang sisi datar. Di sini kita bahas tentang balok. Jadi contohnya gambar ini adalah gambar balok, yaitu gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian rumus-rumus balok ini adalah rumus luas permukaan. Jadi rumus luas permukaan balok adalah sama dengan, jadi di sini luas permukaan ini adalah luas permukaan sisi balok ini. Jadi luasnya adalah luas sisi depan belakang, yaitu panjang kali tinggi. Berarti di sini adalah, karena di sini ada depan dan belakang, berarti di sini rumusnya 2 panjang kali tinggi, kemudian ditambah dengan, kemudian luasnya kiri kanan. Jadi luas kiri kanan ini adalah lebar kali tinggi. Berarti karena ada 2 yaitu kiri kanan, berarti di sini adalah 2 dikali dengan lebar kali tinggi. Kemudian ditambah dengan yaitu atas bawah. Atas bawah ini adalah panjang kali lebar. Berarti di sini adalah 2 kali panjang kali lebar. Jadi ini luas permukaan balok yaitu 2 panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 panjang kali lebar. Jadi ini rumus luas permukaan balok. Kemudian rumus volume balok adalah sama dengan, volume balok ini rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini rumus luas volume balok. Ini rumus-rumus baloknya. Kemudian kita kerjakan contoh-contoh soalnya. Ini soal yang pertama, perhatikan gambar balok di bawah. Ini gambarnya. Tentukan A panjang diagonal bidang PR, B panjang diagonal ruang TR, C volume balok. Ini kita hitung satu persatu. Jadi kita hitung yang A terlebih dahulu. Jadi di sini adalah panjang diagonal PR. Jadi PR ini adalah ini. Ini kita gambarkan segitiganya yaitu PQR. Jadi segitiga PQR ini sisi miringnya, kemudian ini sisi tegaknya. Jadi ini adalah sudutnya siku-siku. Di sini adalah P, di sini Q, di sini R. Jadi panjang PQ-nya adalah ini 8. Jadi di sini 8, kemudian panjang RQ-nya adalah 6. Ini kita cari PR-nya. Jadi PR-nya ini dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sama dengan, karena di sini adalah sudut siku-sikunya, jadi PR ini adalah sisi terpanjang. Berarti di sini adalah akar dari ini kita jumlahkan, karena ini adalah sisi terpanjang, berarti ini dijumlah jadi 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 8 kuadrat ini adalah 64, kemudian ditambah dengan 6 kuadrat ini adalah 36. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 64 ditambah 36 ini adalah 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang PR-nya ini adalah 10 cm. Ini jawaban yang A, kemudian kita jawab yang B. Yang B ini panjang diagonal ruang TR. Jadi di sini adalah TR. Ini kita gambarkan segitiga TPR. Jadi di sini segitiganya adalah segitiga TPR. Jadi di sini T, di sini P, di sini R. Jadi TPR. Jadi TP ini adalah ini tingginya yaitu 5. Jadi di sini adalah 5. Kemudian PR-nya ini sudah dihitung yaitu ini 10. Jadi di sini adalah 10. Maka panjang TR ini kita gunakan rumus Pitagoras. Jadi di sini adalah TR sama dengan, TR ini adalah sisi terpanjang karena depan sudut 90 derajat. Jadi di sini dijumlahkan yaitu akar dari 10 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 10 kuadrat adalah 100, kemudian ditambah dengan 5 kuadrat adalah 25. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 100 tambah 25 adalah 125. Akar dari 125 ini kita uraikan jadi akar 25 dikali dengan akar 5. Jadi diuraikan menjadi 25 dikali 5. Jadi akar 25 dikali akar 25, maka hasilnya di sini sama dengan akar 25 ini adalah 5. Berarti di sini adalah 5 akar 5. Jadi 5 akar 5 cm. Jadi ini panjang TR-nya, yaitu 5 akar 5 cm.
Kemudian kita jawab yang C, yaitu volume balok. Jadi di sini yang C ini volume balok, kita gunakan rumus volume balok, yaitu volume sama dengan rumus dari volume balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka hasilnya di sini sama dengan panjangnya adalah 8, jadi di sini 8, kemudian dikali dengan lebarnya adalah ini 6, jadi di sini dikali 6, kemudian dikali dengan tingginya adalah 5. Jadi di sini kali 5, maka hasilnya di sini sama dengan 8 kali 6 kali 5, yaitu 240. Jadi ini hasilnya 240 cm kubik. Jadi ini volume dari balok ini, yaitu 240 cm kubik. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan balok PQRS TUVW pada gambar di bawah. Jadi ini baloknya. Tentukan A. Luas permukaan balok, B. Luas permukaan balok tanpa tutup di bagian atas. Jadi di sini, ini baloknya sudah ada sisinya, jadi di sini panjangnya 5, lebarnya 4, dan tingginya adalah 12. Maka rumus luas permukaan balok ini kita jawab yang A, yaitu luas permukaan balok. Jadi luas permukaan balok ini rumusnya adalah sama dengan, ini kita hitung depan belakang ini adalah PQUT, jadi di sini depannya jadi panjang dikali dengan tingginya, jadi di sini adalah karena ada depan dan belakang 2 panjang kali tinggi, kemudian ditambah dengan ini kiri kanan berarti lebar dikali tinggi, jadi di sini adalah 2 dikali lebar dikali tinggi, kemudian ditambah dengan atas bawahnya berarti di sini panjang kali lebar, berarti di sini adalah 2 panjang kali lebar. Jadi ini rumus luas permukaan baloknya. Kemudian kita masukkan angkanya, jadi di sini sama dengan ini panjangnya adalah 5, jadi di sini adalah 2 dikali 5 dikali dengan tingginya adalah 12, jadi dikali dengan 12, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan lebarnya adalah 4, jadi di sini 4, kemudian dikali dengan tingginya adalah 12. Kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan panjangnya adalah 5, kemudian dikali dengan lebarnya adalah 4. Maka di sini kita hitung, jadi 2 dikali 5, 10, kemudian dikali 12, berarti di sini adalah 120. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 4 dikali 12, hasilnya adalah 96. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 5 dikali 4, berarti di sini adalah 40. Maka kita jumlahkan di sini sama dengan 120 ditambah 96 ditambah 40 adalah 256. Jadi 256 cm kuadrat. Jadi ini adalah luas permukaan baloknya, yaitu 256 cm kuadrat. Ini jawaban yang A. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah luas permukaan balok tanpa tutup di bagian atas. Berarti luas permukaan balok tanpa tutupnya. Jadi ini kita abaikan luas sisi atasnya. Berarti di sini sisi bawahnya ini ada 1, berarti di sini adalah panjang kali lebar, berarti luas permukaan balok tanpa tutup ini adalah sama dengan panjang kali lebar. Jadi ininya duanya tidak ada karena di sini tutupnya tidak dihitung luasnya, berarti di sini adalah panjang kali lebar, kemudian ditambah, kemudian kiri kanan berarti lebar kali tinggi, jadi di sini adalah 2, lebar kali tinggi ditambah dengan depan belakang berarti panjang kali tinggi. Berarti di sini adalah 2 panjang kali tinggi. Jadi yang tidak ada duanya adalah panjang kali lebarnya saja, karena di sini tutupnya adalah panjang kali lebar. Jadi di sini kita hitung, yaitu sama dengan panjangnya adalah 5, kemudian dikali dengan lebarnya adalah 4, jadi di sini dikali 4, kemudian ditambah dengan ini 2, dikali lebarnya adalah 4, dikali dengan tingginya adalah 12. Kemudian ditambah dengan 2 dikali panjangnya adalah 5, dikali dengan tingginya adalah 12. Maka di sini sama dengan 5 dikali 4 ini 20, kemudian ditambah dengan 2 dikali 4 dikali 12, hasilnya adalah 96, kemudian ditambah dengan 2 dikali 5 dikali 12 adalah 120. Maka hasilnya di sini totalnya adalah sama dengan 20 tambah 96 ditambah 120 adalah 236. Jadi 236 cm kuadrat.
Jadi ini luas permukaan balok tanpa tutup di bagian atas adalah ini 236 cm². Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah kerangka balok terbuat dari sebuah kawat. Jika ukuran kerangka balok tersebut adalah 8 cm dikali 6 cm dikali 7 cm, tentukan A. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok tersebut. B. Banyaknya kertas yang dibutuhkan untuk menutup seluruh permukaan balok tersebut. Jadi di sini kita bisa gambarkan terlebih dahulu baloknya. Jadi ini kita gambarkan terlebih dahulu baloknya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Karena ini kita akan membuat balok dari kawat. Jadi dari kawat ini kita buat kerangka baloknya. Jadi seperti ini contohnya kerangka baloknya. Maka panjang kawat yang dibutuhkan ini, jadi kita jawab yang A. Panjang kawat yang dibutuhkan yaitu yang A adalah karena di sini panjangnya ini adalah ini. Panjangnya ini ada 4. Jadi ini panjang, jadi ada 4. Berarti panjang total kawatnya adalah sama dengan 4 kali panjang, kemudian ditambah dengan ini lebarnya juga ada 4, berarti di sini adalah 4 kali lebarnya, kemudian ditambah dengan ini tingginya juga ada 4, berarti di sini adalah 4 kali tingginya. Maka di sini sama dengan, karena di sini ukuran baloknya adalah ini, yaitu 8 kali 6 kali 7, berarti panjangnya 8, lebarnya 6, dan tingginya 7. Maka kita masukkan ke sini, jadi 4 dikali dengan panjangnya adalah 8, kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan lebarnya adalah 6, kemudian ditambah dengan 4 dikali dengan tingginya adalah 7. Maka di sini sama dengan 4 dikali 8 adalah 32, kemudian ditambah dengan 4 dikali 6 adalah 24, kemudian ditambah dengan 4 kali 7 adalah 28. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 32 ditambah 24 ditambah 28 adalah 84. Jadi 84 cm. Jadi ini panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka baloknya, yaitu 84 cm. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah banyaknya kertas yang dibutuhkan untuk menutup seluruh permukaan balok. Berarti di sini adalah kita gunakan luas permukaan baloknya. Jadi di sini luas permukaan balok ini adalah 2 panjang kali lebar ditambah dengan 2 lebar kali tinggi, kemudian ditambah dengan 2 panjang kali tinggi. Jadi ini rumus luas permukaan baloknya. Kita masukkan angkanya, jadi di sini sama dengan 2 dikali dengan panjangnya adalah 8, dikali dengan lebarnya adalah 6, kemudian ditambah dengan 2, dikali dengan lebarnya adalah 6, kemudian dikali dengan tingginya adalah 7, kemudian ditambah dengan 2 dikali panjangnya adalah 8, dikali dengan tingginya adalah 7. Maka di sini sama dengan 2 dikali 8 dikali 6, hasilnya adalah 96, kemudian ditambah dengan 2 dikali 6 dikali 7, hasilnya adalah 84, kemudian ditambah dengan 2 dikali 8 dikali 7, hasilnya adalah 112. Maka di sini sama dengan 96 ditambah 84 ditambah 112 adalah 292. Jadi 292 cm². Jadi ini luas permukaan baloknya. Jadi di sini kertas yang dibutuhkan untuk menutup seluruh permukaan balok adalah luasnya, jadi luas kertasnya adalah 292 cm². Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai bangun ruang sisi datar.